Dalam kehidupan, semua manusia selalu berbeda dalam segala hal. Namun ada satu tujuan yang selalu sama, yaitu mencapai hidup bahagia. Karena itulah, maka manusia berusaha mencari sekuat tenaga untuk mendapatkan yang dinamakan kebahagiaan. Sudah menjadi pemahaman kita semua bahwa kebahagiaan itu identik dengan 3 hal, yaitu memiliki kekayaan, mendapatkan popularitas, dan memiliki kekuasaan. Bahkan, banyak di antara kita yang berpikir bahwa dengan memiliki kekayaan, maka akan bahagia atau sebaliknya. Jika kekurangan, maka akan susah. Namun pada kenyataannya, tidak semua yang banyak atau berlebih itu bahagia, atau tidak semua yang kurang itu susah. Karena itu, kesalahan dalam memahami konsep kebahagiaan dapat berakibat sangat fatal. Kadang seringkali kita keliru dalam membedakan mana kesenangan dan mana kebahagiaan. Hal ini bisa mengakibatkan kita terjebak pada kesenangan yang tidak membawa pada kebahagiaan. Untuk itu, kita harus dapat membedakan dengan baik antara kesenangan dan kebahagiaan. Tidak semua kesenangan membawa kebahagiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Toha ayat 124, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Sudah sangat tegas penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa satu-satunya cara memperoleh kebahagiaan yaitu taat pada seluruh aturannya dan menjalankan segala perintah serta larangannya. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan bahkan sebaliknya, jika kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan hidupnya akan susah. Inilah konsep kebahagiaan yang hakiki, menjadi manusia yang selalu bertakwa kepada Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jujur saja saya malu ceramah di hadapan kakak dan guru saya Syekh Ali Jabir. Segmen yang tadi Syekh Ali tidak ada, saya berani. Tetapi di hadapan Syekh Ali, karena ilmu saya terbatas, juga bahasa saya terbatas. Tetapi kita minta izin Syekh Ali kalau boleh kita ceramah. Tetapi boleh saya setoran. Yang kita kenal setoran hafalan, saya sekarang setoran dakwah. Kalau ada salah kata atau tolong dibetulkan ya Syekh Ali. Terima kasih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cara menambahkan taqwa dan iman, baca Al-Quran dan dengar Al-Quran. Kita bersama-sama dengar ayat Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 26 tentang taqwa Allah. Kita dengar ayat suci Al-Quran dari adik saya Syekh Anas. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Sadaqallahul azim. Masya Allah, suaranya lebih merdu dari suara saya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 26 Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menurunkan pakaian buat manusia untuk menutupi
auratmu. Tetapi walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian taqwa lebih baik. Yang paling baik, yang paling indah yaitu pakaian taqwa. Itu yang di dalam hati. Seperti biasa setiap hari kita keluar dari rumah menuju kerja atau ketemu teman. Sebelum kita keluar dari rumah, harus kita sebentar di depan cermin. Betul? Ya, rapi pakaian, wajahnya kita lihat udah bersih belum? Ya, udah cantik belum? Betul? Ya. Apalagi ada yang bawa cermin di tas. Ya, bawa cermin, semuanya cermin bawa di tas. Kenapa? Setiap berapa menit dia lihat. Masih cantik atau gimana? Libasut taqwa dzalika khair. Kita malu ketemu manusia karena kalau pakaian itu kotor atau wajahnya kotor. Tetapi tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha lihat di dalam hati. Hati kita udah bersih atau masih kotor. Kalau pakaian kotor atau wajah kotor, segera kita bersihkan. Segera. Tetapi hati kita masih kotor. Masih beberapa amalan yang tidak diridai kita masih lakukan. Beberapa amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih jauh. Belum malu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu libasut taqwa dzalika khair, yang paling baik, yang paling mulia itu libasut taqwa, pakaian taqwa. Jangan lihat itu taqwa, jangan kita hanya perhatian pada zahir. Kan manusia tidak lihat yang batin. Itu yang penting. Allah Subhanahu wa taala Maha lihat yang di batin. Seperti cerita yang tadi saya sampaikan, orang yang khawatir dan takut, ya Hudzaifah, apakah nama saya termasuk di nama orang-orang munafik? Itulah orang yang bertakwa, selalu takut, selalu khawatir. Dan Hudzaifah bertanya apa? Jika anda di sendirian, jika anda di kamar sendiri, apakah lakukan salat? Apakah salat atau hanya di hadapan manusia? Itulah taqwa Allah. Di hadapan manusia dan di belakangnya. Kalau kita sendirian di rumah, semangat baca Al-Quran, semangat salat, atau hanya kalau ada jamaah di tempat yang ramai, di masjid, di majlis ta'lim, kita semangat. Kalau kita sendirian, apakah kita pakai libasut taqwa, pakaian taqwa? Karena taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Bukan hanya di hadapan manusia, bukan hanya di tempat yang kenal kita. Di negeri kita ini, kita bertakwa. Kita jalan ke negeri lain, kita bertakwa. Di kota yang lain, tidak ada yang kenal kita. Kalau kita di jalan atau di mobil atau di mana-mana, kita masih bertakwa. Itulah taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pakaian yang kita butuh. Itu pakaian yang kita butuh sekali, yang paling baik, libasut taqwa. Harus kita mengingatkan setiap hari. Ibu-ibu semuanya yang hadirin, pemirsa TV One di mana anda berada, saya harap semuanya seperti setiap hari kita lihat di cermin, lihat gantengnya atau cantiknya, lihat di hati. Lihat apakah saya udah beriman, udah bertakwa, atau kita mau masih bersihkan hati. Seperti kita bersihkan baju, harus kita bersihkan hati. Terima kasih. Terima kasih, Syekh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini memang nampak spesial sekali. Keluarga besar daripada Syekh Ali Jaber yang selalu tampil di Damain Saku hari ini telah hadir bersama seluruh keluarganya, dan alhamdulillah ayahanda dari Syekh Ali juga adik yang baru saja datang dari Madinah. Marhaban bikum.
di Indonesia. Dan pemirsa dirahmati Allah, insya Allah nanti ayahanda daripada Syekh Ali di akhir acara nanti juga akan memimpin doa untuk kita bersama. Dan selanjutnya nanti salah satu juga adik dari Syekh Ali yaitu Syekh Hussein akan menyampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami dalam Majelis Aku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور